tiba-tiba tes wawasan kebangsaan, tapi yang ditanya soal kalau sholat subuh pakai kunut atau enggak, kenapa masih single nggak kawin-kawin, terus bagaimana cara pacaran, apakah ini ada hubungannya dengan 2024, suka nggak suka, langsung tidak langsung, ini ada hubungannya dengan 2024. Oke. Karena KPK ini bisa menjadi alat untuk menetapkan siapa nanti yang kena pidana korupsi dan tidak. Kawan baik, jumpa kembali di Nur Iswan Channel. Kali ini kita membahas satu topik yang masih ramai dibicarakan di publik dan di media massa terutama, yaitu terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi kita akan coba melihat angle yang berbeda karena perjalanan kasus ini sudah mulai berjalan terus dan saya sudah bersama dengan Bang Haris Azhar dari Lokataru ya Bang. Ya, dari mana-mana lah. Bang, pertama saya mengucapkan terima kasih Iya, karena sudah kita gangguin gitu. Iya. Dan dibandingkan dengan channelnya Haris Azhar, waduh kita ini. Wah, ini kan lebih hebat nih. Amin. Bang Haris, saya tuh sebenarnya bingung juga lihat KPK ini kan. Presiden bilang begini, ya kan. Tapi KPK bilang begini, BKN-nya bilang gini, ya kan. Nah, menurut Bang Haris yang saya lihat mengawal terus kasus ini dan ikut concern untuk membela dalam tanda petik yang teman-teman di KPK itu yang menjadi dalam tanda petik korban, ya kan. Nah, melihatnya itu seperti apa sih perjalanan kasus ini? Iya, jadi pertama yang concern ini nggak cuma saya, sebenarnya banyak lah. Ya. Saya hanya diberikan rezeki dan kesempatan untuk bicara, tapi teman-teman juga yang bicara banyak. Poin saya begini, ada banyak masyarakat Indonesia yang ada dua kategori. Masyarakat Indonesia yang concern dengan situasi di KPK hari ini. Yang kedua, masyarakat Indonesia atau bahkan dunia yang secara tidak langsung berkepentingan ada satu kerja dan satu organisasi seperti KPK yang baik. Oke. Karena mereka berkaitan dengan kerja pemberantasan korupsi yang mana sebetulnya itu punya dampak signifikan bukan hanya pada indeks-indeks saja, tetapi juga pada, kalau dalam HAM itu ada satu istilah namanya answerability, dapat menjawab masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah bagaimana korupsi itu turun. Kalau dia turun, maka dia akan menciptakan keadilan dan kemakmuran dan lain-lain. Itu satu hal. Oke. Yang berikutnya lagi, sebenarnya saya bukan membela 75 orang atau 51 orang, enggak. Oke. Banyak orang juga bukan mau membela 75 orang atau sekedar 51 orang, juga tidak. Yang mau kita respon dan kita pertahankan adalah cara si para pimpinan itu mengeliminasi. Kalau dalam HAM ini masuk kategori kurang lebih kira-kira kayak genocide. Menghilangkan, caranya menghilangkan, itu nggak boleh. Iya. Harusnya ada kontestasi yang terbuka. Oke. Harus ada proses yang fair. Terbuka, fair, teruji, otomatis, dan accountable. Nah, maksudnya apa ini semua? Maksudnya saya mau bilang begini, kalau misalnya ada sisa pegawai yang harus direkrut menjadi ASN, sebagaimana amanat dari Undang-Undang KPK yang baru, yang sebenarnya kita juga punya banyak kritik di situ. Tapi let's say, ayolah, kalau itu mau digunakan sekarang, harusnya kan ditentukan. Keluarlah itu aturan turunannya. Dan sudah disahkan juga oleh si MK yang mengatakan bahwa tidak boleh merugikan. Iya. Tidak boleh merugikan orang-orang yang terkena dampak itu.
Nah, di presiden juga sebetulnya message-nya juga sama. Dia mengamplify, mengulangi lagi, menyaut dari sisi yang lain pada poin yang sama disampaikan oleh MK dan juga Undang-Undang KPK itu sendiri. Lalu muncullah praktek tes wawasan kebangsaan. Namanya saja aneh, tes wawasan kebangsaan. Ini kayak sekarang, ini ibaratnya kayak kita lagi mau pergi perang, terus diduga hasil laporan intelijen di dalam negeri Pasukan. ini ada orang-orang yang berkhianat pada bangsa. Jadi dites wawasan kebangsaannya. Kalau memang bacaannya seperti itu, maka kita harus identifikasi yang menjadi musuh bangsa itu apa? Korupsi, pelanggaran HAM berat, perusakan lingkungan, ya kan? Jadi yang itu yang definisinya musuh bangsa ini apa? Jadi tiba-tiba tes wawasan kebangsaan, tapi yang ditanya soal kalau sholat subuh pakai kunut atau enggak, ya kan? Kenapa masih single nggak kawin-kawin? Ya kan? Terus bagaimana cara pacaran? Ya kan? Boro-boro ngomongin soal kebangsaan, pertanyaan itu tidak merefleksikan pada satu konsep kebangsaan. Yang ditanya ini adalah para pegawai atau orang-orang yang bekerja di KPK. Yang tes itu nanti dampaknya adalah direkrut atau tidaknya mereka untuk KPK. KPK ini apa? Nah, pertanyaan saya atau misalnya concern saya dan juga saya yakin di beberapa teman, sebetulnya yang punya agenda tes wawasan kebangsaan, yang menjalankan atau mempraktekkan tes wawasan kebangsaan, orang yang menguji, sebetulnya mereka-mereka ini yang tidak punya wawasan. Saya belum bicara kebangsaan ya. Bahkan mereka tidak paham tentang apa itu KPK. Oke, sebentar. Kalau itu kan sudah banyak didiskusikan nih, ya kan? Sudah. Artinya sudah. Nah, yang saya masih curious atau penuh rasa ingin tahu itu sudah jelas perintah presiden itu begitu. Iya. Tapi ini jalan terus sampai ke pelantikan tuh ada usulan penundaan ya. Jadi ini membingungkan dari aspek tata kelola kenegaraan ini. Kalau saya mau bilang gini, saya mau bilang bahwa ini sebetulnya ini politis. Jadi memang presiden itu tidak didengarkan oleh Firly Bahuri dan 4 pimpinan KPK yang lain. Nah, jadi mereka itu tidak peduli dengan itu, dan mereka sebetulnya lagi ingin membangun satu kekuatan politik baru menggunakan kewenangannya. Kan ini biasa di negeri ini kan. Patut diduga seperti itu. Kalau saya sih melihat arahnya ke sana. Ya kan. Apakah ini ada hubungannya dengan 2024? Suka nggak suka, langsung tidak langsung, ini ada hubungannya dengan 2024. Karena KPK ini bisa menjadi alat untuk menetapkan siapa nanti yang kena pidana korupsi dan tidak. Seperti di masa lalu ada pita merah, pita hijau, pita... Ya, banyak lah. Mau pilkada wali kota, kabupaten, provinsi, bahkan pencalonan-pencalonan di dalam perusahaan-perusahaan tertentu, ada orang yang dikenain proses hukum dan lain-lain. Sebentar. Lantas kemudian setelah akhirnya ada pelantikan ya, pelantikan kan jalan terus nih, walaupun ada sekian ratus menolak, sekian guru besar juga menolak, kan ini jalan terus nih bolanya, ya kan? Lah lantas nasib mereka ini gimana? Informasi yang nasib mereka ini siapa? Yang tidak lolos ini? Ya nggak diangkat? Nggak diangkat. Keluar? Iya, nggak tahu. Ini kan lagi chaotic ya situasinya di KPK. Jadi ya memang menurut saya satu, Firly Bahuri dan 4 lainnya itu, 4 pimpinan KPK ini memang nggak peduli dengan beda standar. Iya. Sekarang guru-guru besar bicara soal logika dan moral dalam situasi ini. Argumentasinya kan itu. Iya. Yang sana nggak pakai logika dan moral. Punya alam pikiran sendiri. Iya, jadi Anda lagi bertarung soal bagaimana membuat dan makan gado-gado, tapi yang Anda ajak bertarung itu adalah montir bengkel. Iya. Ini beda alamnya. Jadi tegasnya
Jadi mereka nggak pakai standar itu. Jadi posisi sekarang tuh chaotic dan status quo nih. Ya menurut saya begini, kalau si misalnya chaotic, ya status quo sih nggak juga. Tapi kan ini orang-orang ini nggak mikir bahwa logika dan moralitas yang disuarakan oleh para akademisi, yang disuarakan oleh begitu banyak media, public figure, critical group, pekerja-pekerja anti korupsi, penegak hukum, dan lain-lain, yang mereka suarakan itu kan sebetulnya merepresentasikan apa yang masyarakat butuhkan dan masyarakat pikirkan. Kan banyak masyarakat yang, ya tuh bener tuh, kayak gitu kan. Nah, ada logika yang sebenarnya nggak susah. Gampang logik ini. Moralitasnya benar nih sesuai kebutuhan kita. Amanat Undang-Undang Dasar, di pembukaan, kesejahteraan bersama, dan lain-lain. Itu gampang logik itu. Nah, ada kelompok orang yang dia tebel di kekuasaannya. Terus tiba-tiba press conference pakai bintang 3 di sini. Untuk menunjukkan ada urusan apa bintang? Hah? Iya. Gitu. Kan, ini gaya-gaya parnoisme pejabat-pejabat TNI Polri ketika mereka masuk ke satu tempat yang bukan mereka gunakan seragam TNI Polri-nya, terus mereka pamer-pamer bintangnya. Ya, institusi sipil lah ya. Iya. Kalau mereka ada di institusi sipil atau di institusi manapun, tunjukkan kualitasnya di situ, bukan pamer bintangnya di sini. Lalu menghadapi logika orang-orang cerdas dari kampus, menghadapi moralitas dari publik, dijawab dengan jawaban-jawaban yang ajak, tidak ada pertanyaan lagi, menunjukkan ada burung Garuda, nampelin foto presiden dan wakilnya, masangin bintang. Menurut saya ini pejabat-pejabat kelas simbol. Ini kayak hidup di zaman kerajaan. Bahkan raja dan ratu di zaman dulu aja lebih adil, lebih bijak. Kalau dulu zaman kita waktu di jalanan tuh namanya arogansi kekuasaan. Iya, arogansi masih lebih soft. Arogansi itu masih lebih apa ya? Kadang-kadang tuh kelihatan main otot dan ototnya ada. Nah, kalau ini? Ya, ini otaknya nggak digunakan, ototnya nggak digunakan, naruh simbol aja. Oke, nanti kita lanjutin lagi. Iya. Nanti kita lanjutin karena kita akan bicara karena KPK ini kan one of the icon reformasi dulu yang diperjuangkan. Ini kan agak goyah ini rumah atau ikonnya itu. Nah, tapi nanti kita teruskan setelah jeda. Bang Haris, kita lanjutin soal KPK ini. Lanjut ya. Bang Haris melihat KPK ini setelah berbagai peristiwa ini. Ini ke depannya prediksinya seperti apa? Prediksinya ke depan KPK itu jadi alat kekuasaan. Satu, pimpinan KPK udah di bawah presiden. Yang kedua, situasinya kayak gini. Ini kan nanti ujung-ujungnya kan yang 75 atau 51 ini tidak diakomodir masuk, balik. Lalu KPK nanti sangat terkontrol dengan tekanan tanda kutip ya, terkontrol. Dan dari situ nanti KPK akan dipakai untuk mempidanakan sejumlah orang yang berbeda pandangan dengan kelompok yang berbeda pandangan, yang dianggap musuh dari kekuatan politik yang dekat dengan KPK. Lalu nanti apa lagi ya, bisa macam-macam. Meskipun ada juga salah satu faktornya ya benar-benar diduga korupsi. Tapi nanti yang benar-benar diduga korupsi, dia nanti udah nggak jelas lagi batasnya, orang bener apa enggak. Kenapa? Karena integritas KPK sudah digunakan untuk berbagai kepentingan-kepentingan yang tidak seharusnya. Dengan kata lain ya, kalau misalkan prediksi itu terbukti, ya berarti agak suram lah ini masa depan KPK ini. Masa depan KPK suram.
Padahal salah satu buah dari reformasi yang dulu diperjuangkan itu kan pemberantasan korupsi itu dengan adanya lembaga pemberantasan korupsi yang kuat. Makanya dibuatlah independen ya kan? Ya, tapi kan di Indonesia kan sejarah memerangi korupsi ini bukan sejarah baru 5-10 tahun. Dari zaman dulu udah ada kan. Ada lembaganya rontok, ada lembaganya rontok. Itu juga mungkin catatan saya juga ya buat KPK atau negara, bahwa sebetulnya harus dinamis membangun diri. Karena orang yang diperangi, orang yang dilawan, ya, atau pihak-pihak yang diberantas dan dilawan itu, tindakan-tindakannya, itu bermetamorfosis, menyusup ke sana kemari, merubah strategi. Kalau negara dan lembaga yang menurut saya seperti KPK yang makin hari makin besar, kan mesti diuji juga. KPK kan juga sebelumnya nih, sebelum zamannya Firly, itu kan juga punya kelemahan meskipun banyak keunggulan. Ya kan, kepercayaan publik memang tinggi, itu dari sisi survei. Tapi dari sisi-sisi yang lain, KPK itu juga harusnya bisa dinamis untuk memperkuat dirinya. Ya kan? Jadi nggak bisa hanya hidup dengan popularitas-popularitas di masyarakat yang berhasil melakukan OTT saja gitu. Nah, gara-gara dugaan saya, ya memang besar atau kecil kesalahan atau ruang atau rongga-rongga yang disusupi itu, ya memang tetap pasti ada infiltrasi yang masuk. Kayak Firly Bahuri ini kan juga sebetulnya dulu di dalam kan, deputi kan, atau salah satu struktur. Dan ada kasusnya juga. Ada beberapa lagi nama-nama lain juga seperti itu. Dan karena dipilih oleh DPR, ya kemudian berkolaborasi dengan DPR jadi untuk dia masuk kembali. Pinter, jadi dia dalam ukuran kedisiplinan gagal, dia masuk dengan ukuran politis. Dan di saat bersamaan, KPK ini banyak nangkepin orang-orang, ini dia yang anehnya juga dalam demokrasi kan, dan menarik dalam demokrasi. Lembaga seperti KPK itu nangkepin anggota DPR, tetapi undang-undang KPK-nya, pemilihan pimpinannya juga lewat DPR. Nah, kemudian gitu. Apakah masyarakat masih bisa menitipkan harapan pemberantasan korupsi terhadap KPK yang Ke sekarang depan dengan ini? situasi ini, orang udah turun harapannya, turun ekspektasinya. Kepercayaan publik menurun drastis. Jangankan dengan peristiwa ini, sebelum ada peristiwa ini, indeks CPI kan, Corruption Perception Index saja yang disurvei di seluruh dunia itu, Indonesia anjlok serius, ya kan? Dan Perception Index itu yang ditanya bukan orang-orang biasa, tapi kelompok bisnis dari berbagai sektor profesional di seluruh dunia. Dan ini meresahkan. Kejadian lagi ini nih, ya, membuat kebijakan tes wawasan kebangsaan yang saya pikir ini bukan sekedar 75 orang, ini bukan sekedar soal membela orang-orang tersebut, tetapi ini juga soal ini bentuk dari bagaimana mereka keluar jalur, para pimpinan, ya kan, keluar jalur dalam rangka justru memperlemah si KPK-nya itu sendiri. Kalau misalkan dari sisi institusi, ya sulit masyarakat kemudian menitipkan harapan yang besar lagi terhadap institusi ini. Tapi kan sebenarnya di negara ini itu kan ada lembaga-lembaga lain, ada kepolisian, ya. Nah, kemudian bagaimana masa depan pemberantasan korupsi itu sendiri? Begini, kalau di KPK menurut saya kepercayaan publik menurun dan nanti mereka akan semakin politis. Nah, yang menarik nanti justru saya menduga, justru harapan itu bisa nanti 1-2 muncul dari pimpinan-pimpinan di Polri maupun di Kejaksaan. Menurut Mas Haris yang banyak bergaul dengan kejaksaan, polisian, harapan itu saya nggak bisa masih bilang besar. harapan, saya nggak bisa bilang harapan, tapi begini biasanya. Kalau saya so tua ya, tapi kalau melihat beberapa pengalaman kemarin, biasanya nih kita kan terkonsentrasi bicara soal pemberantasan korupsi orang KPK. Tapi dengan peristiwa badai seperti ini nanti justru meruntuhkan kepercayaan publik terhadap KPK, dan KPK-nya sendiri nanti jadi kikuk karena utang budi dengan banyak pihak.
saya kenal dengan beberapa pejabat di Polri dan di Kejaksaan. Yang saya lihat justru secara personal. Punya idealisme. Ya, jadi kita nggak bicara institusi nih, ya. Setiap institusi itu ada yang baik, di dalamnya ada kebaikan dan ada keburukan. Iya. Nah, ada kelemahan, ada kekuatan. Nah, saya melihat justru di dalam kepolisian itu beberapa ada yang cerdas, ada yang punya keberanian. Ini ngomong korupsi ya, jadi kita nggak ngomongin masalah-masalah lain ya. Ada yang punya integritas. Ada yang punya integritas. Di Kejaksaan juga seperti itu. Jadi penting tuh ya dalam pemberantasan korupsi, ngomong korupsi, penegakan hukum soal korupsi, keberanian, ya kan, ketidakterikatan atau independensi, pinter. Tahu menggunakan pasal dan undang-undangnya, ya kan. Apalagi ya bisa decisif. Decisif itu artinya bisa mengambil keputusan di waktu yang tepat. Oke. Nah, ini beberapa ukuran ya, yang nonton nih bisa nambahin lah di komen nanti. Ini juga boleh, ini bagus gitu. Oke. Nah, dengan ukuran-ukuran ini saya melihat ada sejumlah orang yang baik. Yang kita bisa berharap pada mereka ini. Yang kita bisa berharap kepada mereka, mungkin pada urusan-urusan tema-tema tertentu. Gitu. Jadi nggak semua hal juga bisa kita kasih ke dia. Jadi ada hal-hal tertentu itu bisa. Jadi nanti ya begitulah dinamikanya. Tetapi bangunan KPK-nya ya sudah runtuh. Jadi sebagai satu rumah besar, ini PR-nya simbol reformasi itu udah. Ya sebetulnya reformasi itu kan nggak cuma KPK, ada banyak juga. Yang lain juga udah hancur juga, udah lemah juga, udah berantakan juga, disoriented juga, udah ada. Indonesia ini punya namanya auxiliary bodies, badan-badan tambahan. Yang fungsinya salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap kekuasaan. Selain KPK itu ada Komnas HAM, ya, ada komisi-komisi negara seperti Ombudsman, ya, ada KPPU, lalu apalagi ada KPI, KIP, banyak. Ya situasinya kemarin KIP kita dengar berantem, ya kan, apalagi beberapa hal. KPPU juga keputusannya ada yang dibatalkan di Mahkamah Agung. Ombudsman menurut saya paling lumayan ya. Ternyata ngurus negara itu nggak gampang ya. Jadi gini, ini kan salah satu produk reformasi ya, lembaga-lembaga pengawas ini, karena dibutuhkan pengawasan kepada penyelenggara negara dalam berbagai sektor. Ada yang pendekatannya subjek, kayak misalnya KSN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Ombudsman juga gitu, mengawasi kebijakan publik. Ada lagi yang tematik kayak korupsi, KPK, Komnas HAM untuk pelanggaran HAM dan lain-lain. Tetapi juga mereka-mereka ini semua pemilihannya sebagian ya, nggak semuanya. Di DPR? Di DPR. Jadi putusan politik. Jadi memang ada campur tangan politik, sementara kita tahu bagaimana parpol-parpol itu bekerja, logiknya kita tahu. Nanti khusus yang itu kan lebih luas tuh, ya kan. Tapi saya mengucapkan terima kasih, Bang Haris sudah membagi analisis virus, membagi virus kebaikan agar kita tetap peduli terhadap isu-isu terutama terkait dengan pemberantasan korupsi. Salah satu keyword dari Bang Haris masih punya optimisme di kalangan aparat penegak hukum yang punya keberanian, integritas, bisa punya kemampuan untuk menegakkan pemberantasan korupsi ini. Nanti kita akan bicara dengan Bang Haris dalam konteks yang lain. Sampai jumpa kawan baik. Bang Haris harus subscribe channel Nur Iswan. Nama channelnya apa? Nur Iswan Channel. Ini ya, Nur Iswan Show. Nur Iswan Channel. Nur Iswan Show. Subscribe. Biasanya bunyi klenceng, kleneng gitu. Terima kasih Bang Harap. Sama-sama. Terima kasih kawan baik. Sampai jumpa.